Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Express.js dengan TypeScript. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config dan mengupload project kita ke GitHub. Kali ini kita akan menambahkan route di project kita. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi project yang sebelumnya sudah kita buat. Teman-teman buka yang index.ts ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini masih digabung dalam satu file ya. Nah, kita akan memisahkan ini menjadi arsitektur MVC. Kita akan buat folder baru di sini. Saya akan beri nama route. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita akan buat file baru lagi. Contohnya kita akan case study dengan data barang ya. Saya akan membuat barang.route.ts. Nah, ini saya akan buat menjadi route-nya barang. Nah, di sini saya akan buat import dulu ya. Kita akan import dulu. Kita akan import router. Nah, kita akan ambil dari Express. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta barang router, kita akan ambil dari route. Kemudian kita coba buat satu endpoint ya. Kita akan ngambil metodenya get. Nah, endpointnya kita akan gunakan /barang. Nah, nanti kita akan kirimkan sebuah JSON aja ya. Kita buat kita kirim statusnya dulu. Kita akan kasih 200 dengan message-nya hello world seperti ini. Nah, ini kita akan tambahkan type-nya request. Nah, kita request-nya ambil yang dari Express ya, yang ini nih. Kemudian rest-nya kita akan ambil dari response. Kita juga ambil dari Express. Nah, bagian ini kita akan fix dengan tambahkan type ya. Oke, ini juga tidak perlu titik koma. Nah, dia hilang ketika kita save ya. Kemudian kita akan export karena kita akan gunakan di tempat yang lain. Nah, nanti kita akan buat grouping beberapa route. Misalkan di sini ada barang, kemudian ada kategori, atau misalkan ada supplier. Nah, kita akan buat satu lagi untuk menggabungkannya. Kita tambahkan di sini index.ts. Nah, di dalam index ini kita akan panggil dan gabungkan. Nah, pertama kita akan import dulu. Import router dari Express. Kemudian kita akan buat sebuah cons, misalkan app ya. Nah, app ini kita akan gunakan router. Kemudian app ini akan menggunakan, kita akan memanggil use. Nah, kita akan tambahkan endpointnya gabungan API kemudian barang ya. Kita akan buat sebuah contohnya nanti REST API supaya lebih mudah ya, karena sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan API. Jadi supaya tidak mentah lagi. Kita tinggal panggil ke sini routernya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita tinggal ekspor. Kita save. Nah, ini sudah ya. Routernya sudah terbuat, kemudian kita gabungkan ke sini. Jadi kalau misalkan nanti kita panggilnya di sini HTTP misalkan ya, http://localhost API barang. Nah, nanti memanggilnya seperti ini. Karena API-nya kita simpan di sini dan barangnya kita simpan di barang route. Jadi nanti semua panggilan untuk groupingnya kita awali dengan API. Oke ya. Nah, supaya ini lebih rapi, kita akan tambahkan satu lagi middleware. Middleware kita gunakan untuk menampung dan mengkonfig beberapa ekstensi atau beberapa library ya. Oh iya, sebelum kita lupa, kita akan install dulu beberapa kebutuhan ya, supaya lancar. Kita akan yarn add
Nah, kita akan install CORS. Nah, kemudian kita juga akan menginstal Winston. Untuk loggernya ya, kita tambahin sekalian. Kemudian kita juga akan menginstal Winston daily rotate-nya. Nah, ini kita tambahkan ini sebagai prod ya. Kan nanti kita butuhkan juga kalau kita compile. Oke, saya akan clear. Nah, kita akan ambil lagi dari development. Nah, kita akan install CORS untuk type-nya supaya nanti kita import tidak error ya. Oke, kita clear. Kalau misalkan kita lihat lagi di packetnya sini ya. Nah, CORS, kemudian Winston, daily rotate, kemudian CORS sudah kita tambahkan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan buat satu middleware. Mungkin kita buat Winston dulu ya. Nanti kita gabungkan semuanya di middleware. Kita buat folder lagi, util. Nah, di dalam util kita akan tambahkan untuk Winston ya. Kita buat file baru di sini. Winston.ts. Di dalam Winstonnya kita tinggal, saya akan membuat sebuah konstanta transport. Transport ini kita akan buat new Winston. Kita akan ambil dari Winston ya, new Winston. Nah, Winstonnya ini kita definisikan dulu deh, kayak ketika kita import langsung ya. Kita akan import Winston, kita ambil from Winston, dan ini juga harus tik 1 ya. Kemudian kita juga akan import yang daily rotate-nya ya. Kita akan import Winston daily rotate file. Oke. Import Winston, kita dot transport. Ini transport. Kemudian kita akan buat daily rotate file. New Winston transport kurang S ya. Transport dot daily rotate file. Di sini kita akan definisikan untuk patternnya ya. Ambil dulu yang ini. Kita akan gunakan nama dan juga umurnya ya. Ya, saya akan buat seperti ini. Nanti kita akan taruh di bagian luar ini dengan nama foldernya adalah logs. Nanti di dalamnya ada file yang namanya app, diikuti dengan tanggal dengan ekstensinya log. Kemudian pattern tanggal bulan tahunnya, tahun dulu, kemudian bulan dan tanggal. Kemudian kalau misalkan udah diarsipkan akan dibuat zip. Kemudian ukuran size maksimalnya 1 mega. Nah, maksimal filenya umurnya 14 hari. Kemudian levelnya kita ambil level error. Kemudian kalau misalkan ada error exception, kita akan handle exceptionnya ya. Kemudian di sini baru kita akan gunakan. Saya akan buat sebuah konstanta logger. Nah, kita akan buat dulu untuk level defaultnya. Levelnya saya akan ambil silly. Nah, kemudian formatnya kita buat beberapa bentuk format ya. Ini bukan hanya JSON, kita memiliki beberapa format.
Winstone.format. Kemudian kita akan combine. Kita akan gabungkan beberapa format. Nah, di sini kita pertama akan membuat dia spasinya 2. Kemudian kita akan buat format tanggalnya full format tanggal ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga akan tambahkan label di bagian awalnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga akan tambahkan format outputnya. Output lognya ya. Nanti seperti ini. Oke, kemudian transportnya di sini kita akan buat ke log konsolnya juga kita akan buat, dan ke transportnya juga kita akan buat. Jadi kita akan buat 2 buah transport nanti. Ke konsol akan muncul dan juga ke log filenya juga muncul. Nah, transport ini nanti kita akan print ke konsol, labelnya ini silly. Ketika ada exception juga akan dikeluarkan, dan kita akan tambahkan warna ya. Ini harus ada koma di sini ya, karena dia 2. Oke, ini sudah, tinggal kita ekspor saja loggernya. Kita akan, teman-teman boleh ekspornya di sini, ekspor seperti ini juga bisa ya, ataupun mau di bawah juga terpisah boleh. Oke, ini untuk Winstone-nya sudah. Kemudian kita tinggal menambahkan untuk middleware di sini. Kita buat folder baru. Nah, kita buat middleware. Kita tambahkan middleware-nya mungkin index ya, index.ts. Oke, di dalam middleware kita baru akan panggil. Pertama, kita akan buat sebuah middleware dari Express-nya dulu. Kita import dulu ya, import Express from Express. Kemudian kita juga akan memanggil course. Kita buat dulu satu konstanta app middleware. Kita akan buat Express ya. Nah, kemudian di sini kita akan definisikan app middleware-nya. Kita akan gunakan core. Nah, core-nya kita akan definisikan ya. Kita akan menggunakan origin dan juga beberapa metode supaya langsung di allow. Kita akan gunakan ini. Kita akan save ya. Jadi kita akan mengallow tipenya get, head, put, patch, post, delete. Ini akan kita allow. Kemudian kita juga akan tambahkan app middleware optionnya kita ambil course yang tadi. Kemudian kita juga akan menggunakan JSON ya. Nah, kita akan use express JSON. Nah, kemudian app middleware kita akan gunakan lagi app ini ya, yang dari route ini. Nah, route kita memiliki app. Kita akan panggil. Jadi di sini nanti ada ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kayak tidak muncul ya. Ketika kita import, ini harus kita perbaiki. Nah, kita bisa memodifikasinya dari sini ya, tsconfig. Nah, kemudian di bagian sini ini bisa kita tambahkan beberapa config supaya otomatis ketika kita import ini
langsung benar, tidak error kayak tadi. Ini harus kita definisikan. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan ini kita hapus, kita coba import ulang ya. Kontrol spasi, kemudian kita import. Nah, sekarang langsung benar ya. Nah, karena kita sudah definisikan untuk pattern importnya. Terus dikasih tahu ya config-nya. Oke, sudah kita tambahkan, tinggal kita ekspor saja di sini. Export default app middleware. Nah, ini sudah kita tambahkan ya. Nah, barang route-nya ini baru ke sini. Nah, sekarang kita akan import juga untuk ya di bagian atas ini kita akan tambahkan Winstone-nya. Kita akan import ya. Kita akan import slash util, kemudian kita akan ambil Winstone supaya kita bisa menggunakan Winstone-nya nanti. Oke, ini sudah, kita tinggal memanggilnya ke sini. Jadi di bagian indeks ini kita bisa sederhanakan. Nah, yang bagian ini kita bisa hilangkan ya. Kita bisa hilangkan, kemudian kita bisa ganti di sini dengan app.use app middleware. Nah, kita bisa save. Ini masih ada error. Nah, ada yang tidak dipakai. Next tidak kita pakai dulu. Response juga tidak kita pakai. Oke, ini bisa kita hapus komanya. Kita save. Nah, ini sudah kita panggil ya. Jadi kita sudah membuat route untuk barang. Kemudian kita sudah membuat log menggunakan Winstone di sini ya. Kemudian kita sudah membuat middleware untuk konfigurasinya ya. Dan kita sudah memanggil ke dalam route-nya, yaitu ke sini. Sekarang kita akan coba jalankan. Kita gunakan yarn dev. Oke. Sudah jalan ya. Nah, belum ya, masih load ya. Oke, sudah jalan. Nah, lihat di sini udah muncul log ya ke sini. Berarti Winstone kita sudah berjalan walaupun ini masih kosong. Nah, ini hasil generate-nya sudah muncul. Oke, sekarang kita akan coba memanggil API kita. Saya akan menggunakan Thunder Client ya. Teman-teman kalau misalkan mau install ada ekstensi namanya Thunder Client. Nah, ini ya. Teman-teman tinggal install Thunder Client. Nanti kalau misalkan sudah akan muncul di activity bar di sini. Teman-teman tinggal buat new request kalau misalkan belum ada ya. Saya coba untuk hapus dulu. Clear activity misalkan. Nah, teman-teman tinggal klik new request, nanti akan muncul. Nah, teman-teman tinggal masukkan ke sini. http:// misalkan yang ini ya. Kita tadi memiliki endpoint-nya API dan barang. Kita kirimkan. Nah, lihat kita sudah mendapatkan datanya. Ini hello world, kemudian message-nya sudah kita terima. Oke. Jadi secara config ini sudah berhasil. Tapi kita harus melengkapi ya, nanti yang di bagian route ini belum ada penanganan error, juga belum ada not found handlingnya juga belum ada ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat lagi, nanti kita lengkapi di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.